Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang praktek pemeriksaan Finland, Z-score, dan KMS. Tapi yang akan saya bahas di video ini adalah Z-score dan KMS dulu ya. Untuk Finlandnya nanti menyusul. Oke, langsung kita masuk ke materi. Kita belajar dulu tentang KMS. Kartu menuju sehat. Jadi apa sih fungsinya KMS itu? Jadi fungsi KMS itu mencatat grafik perkembangan setiap anak dan mengacu pada berat badan, umur, serta jenis kelaminnya. Mungkin kalian sering menemui ya, belangko KMS itu seperti ini yang berwarna-warni ada kuning hijaunya. Coba tengok punya keponakan kalian, atau punya adik-adik kalian, atau punya kalian yang masih disimpan sama ibunya, zaman baheula masih disimpan, coba kalian buka lagi, kalian bisa lihat seperti ini. Dan kiri, di sebelah kiri ini ada data-data pasien, data-data anak, ini diisi dulu supaya tidak tertukar dengan orang lain, terus ada tanggal lahir, ada nama lengkap, dan lain-lain sesuai instruksinya silahkan diisi. Lalu di sebelah kanannya ada yang garis-garis hijau kuning ini yang sebelah garis garis sebelah kiri ini menunjukkan berat badan anak, lalu yang bagian bawah itu menunjukkan umur anak. Dan yang harus kalian lakukan adalah kalian menimbang anak dulu, prosedurnya kalian menimbang anaknya, lalu kalian, akan tahu umurnya dari data yang kalian sudah dapat ini tadi. Lalu dari sini kalian tarik garis berat badannya berapa dan umurnya berapa, kalian tarik garis ke atas dan menyamping. Lalu di titik temu ini dikasih titik dan bulan berikutnya ditarik garis lagi kanan kiri, kiri lalu ke atas, garis ke atas, ditarik garis lalu ke titik temunya ini diberi titik lagi, dan bulan berikutnya juga sama dan diberi titik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa menggabungkan titik-titik itu dengan garis dan disitulah kita akan tahu apakah ada kenaikan berat badan pada anak atau malah menurun? Bentar saya kasih lihat lagi ya, berikutnya. Nah, di sini garis ini, pada garis pertama ini dia menunjukkan tidak naik karena garisnya itu flat, mendekati flat. Lalu berikutnya dia naik tajam menuju berat badan 5 kilo pada saat usia 2 bulan. Nah, ini yang usia 1 bulan dia berat badannya cuma 0 bulan dia 3 kilo, lalu 1 bulan dia berat badannya jadi 3,5 kilo. Lalu saat usia 2 bulan berat badannya naik menjadi hampir 5 kilo. Nah, ini ditarik garis jadi ketahuan dia, oh ternyata ada kenaikan berat badan. Tapi ternyata 2 bulan dia tidak cek kesehatan, dia tidak posyandu, lalu ditimbang lagi saat dia usia 4 bulan, berat badannya ada di posisi 6 kilo. Lalu bulan berikutnya saat umur 5 bulan berat badannya di titik 7,4 kilo lah sekitarnya. Lalu ternyata bulan berikutnya, pada bulan ke-6 ternyata flat, sama 7,4 kilo. Berarti tidak ada kenaikan. Lalu pas bulan berikutnya, usia 7 bulan, oh ternyata turun jadi 6 kilo lebih dikit. Jadi 6 kilo lebih dikit. Oh yang ini yang atas tadi sebelumnya bukan 7,4 tapi 6,4 kilo. Terus, bulan 5 itu 6,4, bulan 6 6,4 lagi, lalu dia turun ke 6,3 gitu. Nah ini dan garis yang ini dihubungkan dan ketahuan, oh dia garis yang flat ini artinya dia tidak naik berat badannya. Lalu garis yang menurun ini diartikan juga tidak naik.
Tapi yang garis menukik ke atas diartikan naik. Jadi cara membacanya di sini kalau garisnya itu mendekati flat dikatakan tidak naik, atau garisnya flat atau turun dikatakan juga tidak naik. Tapi kalau garisnya menukik tajam ke atas baru dikatakan naik. Berikutnya kita ke pemeriksaan Z-score. Nah, pemeriksaan Z-score ini tujuannya adalah menentukan status gizi anak. Rumus umumnya seperti kalian lihat di sini dan materi yang lalu, dia nilai individu subjek dikurangi nilai median baku rujukan dibagi nilai simpang baku rujukan. Ini saya kasih tunjuk rujukan berat badan, tabel berat badan berdasarkan Depkes ya. Nih, di sini ada tulisannya mulai dari 0 bulan sampai 52 bulan. Nah, ini kanan kiri. Nanti kalian bisa perbesar atau nanti saya kirim saja filenya ya. Terus berikutnya ada tabel Z-score-nya. Nah, kalau ini kan tabel berat badan. Nah, kalau ini tabel Z-score. Jadi kalau nanti hasilnya udah ketahuan, kalian baru lihat yang ini. Itu. Terus di sini contoh soal, seorang anak laki-laki dengan umur 11 bulan dengan panjang badan 68 cm serta berat badan 5 kilo. Pertanyaannya, berapakah status gizinya? Nah, di sini dilihat dulu distribusi simpang bakunya berapa. Berat badan per umur. Kasus bayi 11 bulan, berat badannya 5 kilo. Lebih kecil daripada nilai median 9,4. Maka dari itu, nilai simpang baku rujukannya adalah 9,4 dikurangi 8,4. Sehingga perhitungan Z-score-nya adalah 5 ini berasal dari 5 kilo. Lalu 9,4 dikurangi 9,4 yaitu nilai mediannya. Terus per 9,4 dikurangi 8,4. Ketemulah nilai Z-score-nya yaitu 4,4. Lalu berikutnya kita lihat nih di tabel Z-score. Nilai 4,4 itu artinya apa? Oh, bukan di tabel Z-score, di tabel berat badan, standar berat badan menurut umur. Nah, kita lihat di standar berat badan menurut umur. Kalau nilainya 4,4 berarti SD-nya kurang dari -3. Nih lihat kita lihat di bagian atas, tabel bagian atas ada tulisan -3 SD itu nilainya kalau untuk 11 bulan harusnya adalah 6,8. Padahal nilai dia itu 4,4. Berarti dia SD-nya kurang dari -3 SD. Terus kita lihat nih di tabel Z-score. Tabel Z-score kurang dari -3 SD, berarti gizi buruk. Tuh. Berat badan menurut umur, gizi buruk, -3 SD. Untuk penghitungan berat badan, panjang badan, tinggi badan juga sama aja prosesnya kayak tadi gitu. Tapi nanti tabel status gizinya beda. Ini kalau ini kan untuk berat badan. Nah, kalau yang tinggi badan ada sendiri gitu. Nanti saya kirim filenya ya. Terus ya itu ini kira-kira contohnya nanti saya akan kasih kalian contoh soal, silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih untuk materi Z-score dan KMS saya akhiri, kita lanjut ke materi Finland.